Asih menatap langit senja dari jendela kamar, berharap segala hal buruk yang menimpa keluarganya hanyalah mimpi buruk. Matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan memberikan siluet keemasan. Namun hati Asih tetap terasa gelap. Seakan cahaya tidak lagi mampu menjangkau dirinya. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam yang mengubah hidupnya selamanya. Bapaknya, Pak Hardi, ditemukan tewas di gudang belakang rumah dengan seutas tali melingkar di lehernya. Ayahnya yang selalu dikenal sebagai sosok hangat dan penyayang, perlahan berubah dalam setahun terakhir. Ia dulu adalah pria tangguh yang selalu memberikan solusi setiap ada masalah. Di masa-masa sulit, Asih ingat ayahnya sering berkata, "Kita akan baik-baik saja, nak. Ayah bisa melewati ini semua." Namun kata-kata itu perlahan hilang, digantikan oleh diam yang semakin panjang. Ketegangan di rumah semakin nyata, terutama ketika Pak Hardi mulai sering mengurung diri di kamar, membiarkan pekerjaan menumpuk, dan jarang bicara dengan siapapun. Kehidupan mereka yang awalnya nyaman berubah drastis ketika bisnis furnitur yang dijalankan ayahnya ambruk. Pak Hardi yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses jatuh dalam jurang hutang setelah rekan bisnisnya melarikan sebagian besar modal perusahaan. Kepercayaan yang diberikan bapaknya kepada sahabat lamanya itu berbuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. Perusahaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan bulan. Asih menyaksikan setiap hari bagaimana sosok tangguh ayahnya perlahan hancur dari pria yang optimis dan gigih menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Pada malam itu, Asih baru saja pulang dari sekolah ketika melihat ibunya, Bu Ratna, terduduk lemas di lantai ruang tamu, menggenggam secarik kertas. Suaranya parau ketika berkata, "Ayahmu sudah pergi, Asih." Kalimat itu menghantam Asih seperti palu godam. Dunia seakan berhenti berputar. Telinganya berdengung dan ia hanya bisa memandangi ibunya yang menangis tanpa suara. Di detik itu, seluruh impiannya untuk menjadi dokter, impian untuk membuat kedua orang tuanya bangga, hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya berlalu seperti dalam kabut. Rumah mereka yang dulunya selalu ramai dengan tawa, kini dipenuhi kesunyian. Ruang tamu yang sering dipakai untuk berkumpul keluarga kini terasa kosong. Makan malam yang dulunya menjadi momen kebersamaan kini dihabiskan dengan saling diam. Bu Ratna yang awalnya tampak hancur sama seperti Asih, perlahan-lahan mulai menunjukkan perubahan. Di saat Asih merasa hidupnya terhenti, ibunya justru seperti mendapatkan energi baru. Ia lebih sering keluar rumah, bertemu dengan orang-orang yang tidak Asih kenal. Ibu yang tadinya hanya diam dan menangis sepanjang hari, kini mulai terlihat aktif, dan tak lama setelah itu kondisi keuangan mereka tiba-tiba membaik. Asih merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin di tengah kehancuran keluarga mereka, ibunya bisa mendapatkan uang untuk melunasi semua tagihan dan memperbaiki bisnis yang hampir bangkrut? Keajaiban ini tidak masuk akal. Tapi Bu Ratna selalu beralasan bahwa ia hanya berusaha keras untuk memperbaiki keadaan dalam tanda kutip. Asih ingin percaya, namun hatinya gelisah. Di sekolah, beberapa teman mulai berbicara tentang keluarganya, tentang keanehan yang mereka lihat di sekitar rumahnya. "Kamu tahu, ada yang bilang ibumu keluar malam-malam waktu bulan purnama," bisik salah satu teman sekelasnya di koridor sekolah. "Katanya ada suara-suara aneh dari rumahmu." Asih tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia menolak semua gosip itu, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ibunya memang semakin sering pergi di malam hari, dan terkadang ia mendengar suara langkah kaki samar di luar kamarnya. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau apakah memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya? Keanehan-keanehan ini mulai terasa semakin nyata ketika Asih melihat sendiri tumpukan uang di laci kamar ibunya yang sebelumnya tak pernah ada. Semuanya mulai tampak jelas di benak Asih.
sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Namun meski kecurigaan mulai tumbuh, Asih tidak berani memberikan pertanyaan kepada ibunya tentang itu. Ia masih terperangkap dalam rasa duka dan kebingungan. Seorang remaja yang seharusnya fokus pada impian dan masa depan, kini terjerat dalam misteri keluarganya sendiri. Setiap kali ia mencoba mencari jawaban, semakin dalam ia terseret dalam teka-teki yang menakutkan. Di balik semua senyuman dingin dan kesuksesan mendadak, ada rahasia kelam yang mulai mengintai Asih dan keluarganya. Rahasia yang berkaitan dengan ritual-ritual aneh di malam purnama, dan Asih tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di balik tragedi yang telah mengubah hidupnya selamanya. Kabar-kabar seperti angin ribut yang tak kunjung reda. Di warung, di jalanan kampung, bahkan di sekolah, semua orang seolah membicarakan hal yang sama. Bu Ratna dan kemajuan ekonomi yang mencurigakan. Gimana bisa ya? Setelah suaminya meninggal, lah kok malah makin kaya? Aneh gak? Bisik salah seorang tetangga pada yang lain. Kamu dengar juga kan? Ada suara-suara aneh dari rumah mereka pas malam bulan purnama. Orang-orang bilang Bu Ratna sering keluar rumah malam-malam ke arah hutan, sahut tetangga lain. Asih mendengar semua bisik-bisik itu dengan telinga yang semakin panas. Setiap kali mendengar namanya atau nama ibunya disebut, jantungnya berdegup lebih kencang. Rasa marah, duka, dan kebingungan bergumul dalam pikirannya. Ia ingin menyangkal semuanya. Ibunya tidak mungkin terlibat dalam hal-hal mistis, bukan? Tapi setiap kali ia mencoba mengabaikan gosip-gosip itu, ada perasaan aneh yang mengusik. Seakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan rumah mereka. Malam-malam di rumah Asih kini terasa semakin mencekam. Dulu, ketika ayahnya masih hidup, malam-malam mereka dipenuhi dengan tawa dan canda di ruang keluarga. Tapi sekarang, setelah kematian bapaknya, hanya ada kesunyian yang menyesakkan. Bahkan suara detik jam dinding terdengar seperti dentang kematian yang tak terhindarkan. Yang lebih aneh, setiap malam bulan purnama, suasana rumah terasa berbeda. Ada keheningan yang mengganggu, seakan sesuatu sedang mengintai dari balik kegelapan. Asih mulai memperhatikan keanehan-keanehan kecil yang membuat bulu kuduknya merinding. Pada malam bulan purnama, ia sering mendengar suara samar dari arah ruang tamu. Seperti suara bisikan yang nyaris tak terdengar, namun jelas berasal dari seseorang atau sesuatu. Terkadang diselingi oleh suara langkah kaki yang pelan, seolah-olah ada seseorang berjalan di lorong rumah dengan sangat hati-hati. Suatu malam, saat Asih mencoba tidur, ia mendengar suara yang lebih jelas, suara perempuan tertawa lirih. Tawa itu terdengar seperti keluar dari dasar sumur yang dalam, menggema dengan nada dingin yang merayap ke tulang belakangnya. Asih menahan nafas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun ketika ia melihat keluar jendela kamarnya, bulan purnama bersinar terang. Cahayanya menusuk kegelapan dengan keindahan yang menakutkan. Di tengah sinar itu, Asih melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Bayangan putih berdiri di ujung halaman rumahnya, samar-samar dalam siluet malam. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu ramping, dan terlalu gelap. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak, seolah-olah sedang mengawasi rumahnya. Asih tersentak, menutup tirai dengan cepat. Keringat dingin membasahi keningnya. Nafasnya memburu. Apa itu? Pikirnya dengan ketakutan yang mencekam. Seiring waktu, gosip dan bisikan dari tetangga semakin membuat Asih tak bisa tenang. Ia merasa semakin sulit untuk menyangkal semua keanehan yang terjadi di sekitar rumahnya. Dan yang paling membuat hatinya gusar, setiap kali bulan purnama tiba, ibunya akan keluar rumah tanpa mengatakan apapun. Bu Ratna selalu keluar saat malam semakin larut dengan wajah datar tanpa ekspresi. Rasa penasaran Asih memuncak pada suatu malam bulan purnama yang terang. Ia memutuskan untuk mengikuti ibunya. Meski hatinya berdebar kencang, dengan langkah pelan dan hati-hati, ia mengintip dari balik pintu kamar ketika ibunya keluar dari rumah dengan mengenakan kain panjang berwarna gelap. Bu Ratna melangkah menuju hutan kecil di pinggir desa. Rasa takut menyelimuti Asih.
Namun tekadnya sudah bulat, ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Asih mengikuti ibunya melalui jalan setapak yang gelap, hanya suara angin yang berdesir di telinga. Namun semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya, seperti rintihan pelan yang seolah datang dari segala arah, lalu menghilang dengan cepat. Asih menelan ludah, matanya berusaha menembus kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara jerit panjang yang membuat Asih hampir melompat dari tempatnya berdiri. Jeritan itu terdengar jauh, tapi cukup dekat untuk membuat darahnya berdesir. Suaranya seperti jeritan kesakitan, penuh penderitaan, seolah-olah ada seseorang yang sedang disiksa. Asih berhenti, seluruh tubuhnya gemetar. Ia memandangi punggung ibunya yang tetap berjalan tanpa ragu, seakan tidak mendengar apapun. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, Asih melihat sesuatu yang tak terduga di tengah hutan. Ada sebuah cahaya kecil berkilauan, dan di sekitarnya berdiri beberapa sosok yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Wajah-wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi tubuh mereka tampak seperti bayangan yang bergerak lambat, berkumpul di sekitar ibunya. Asih membekap mulutnya, menahan nafas agar tidak menjerit. Tubuhnya menegang, matanya terpaku pada sosok-sosok itu yang kini mulai mendekati ibunya. Apa yang sedang terjadi? Siapa mereka? Kenapa mereka berada di sana? Rasa takutnya semakin memuncak. Apa yang selama ini dilakukan ibunya? Apa yang tersembunyi di balik setiap kepergiannya di malam bulan purnama? Asih tahu, jawaban atas semua pertanyaan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun ia juga tahu ia harus menghadapi kebenaran, betapapun menakutkannya. Bu Ratna berdiri di depan batu. Tanpa bicara atau ragu, ia membuka kantong kain yang selalu ia bawa setiap kali keluar rumah saat bulan purnama. Asih yang mengintip dari balik pepohonan tak jauh dari sana, menyaksikan dengan mata terbelalak saat ibunya mulai mengeluarkan benda-benda dari kantong itu. Ada bunga-bunga kembang berwarna-warni, botol kecil berisi minyak beraroma tajam, dan yang paling mengejutkan, sebuah benda mistis kecil. Asih menelan ludah, hatinya berdegup kencang, dadanya kembali sesak oleh ketakutan yang semakin membesar. Apa yang akan dilakukan ibu? Pikirnya panik. Benda magis kecil itu terlihat begitu biasa, namun di bawah sinar bulan purnama, ia memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang asing dan sangat salah. Bu Ratna duduk bersimpu di depan batu besar itu, meletakkan bunga-bunga kembang di sekelilingnya, lalu menuangkan minyak dari botol kecil ke atas benda magis. Perlahan ia mulai merapal mantra. Suara ibunya terdengar lembut, namun tegas, seolah-olah setiap kata memiliki kekuatan magis tersendiri. Asih terperangah mendengar suara itu. Mantra-mantra yang dilafalkan ibunya dalam bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Kata-katanya terdengar asing, kuno, dan sangat tidak wajar. Tiba-tiba suasana berubah. Angin yang semula berembus lembut kini bertiup semakin kencang, membentuk pusaran di sekitar Bu Ratna. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang hebat, seolah-olah menunduk pada kekuatan tak kasat mata yang mendadak hadir di tempat itu. Asih merasakan seluruh tubuhnya menegang, kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak atau berteriak. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan aneh di hadapannya. Cahaya aneh memancar dari benda magis yang dipegang Bu Ratna. Cahaya itu, meski redup, terasa begitu kuat, menembus udara malam dan menyebar ke sekeliling mereka. Dalam sekejap, suasana menjadi dingin, sangat dingin. Asih menggigil meski bukan karena suhu, melainkan oleh ketakutan yang tak tertahankan. Ini tidak benar, pikir Asih. Apa yang sedang ibu lakukan? Bu Ratna melanjutkan mantranya. Suaranya semakin cepat dan intens. Asih bisa merasakan perubahan di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan, sesuatu yang tak kasat mata tapi sangat nyata. Bu Ratna melepas semua baju yang dia pakai, dan pusaran angin di sekitar mereka semakin kencang. Dan tiba-tiba terdengar suara-suara yang datang dari arah mana saja, namun tidak jelas dari mana asalnya. Suara itu seperti bisikan ribuan orang yang berbicara sekaligus, penuh dengan kegelisahan dan nafsu yang sangat tinggi. Erangan samar yang ingin menginginkan sesuatu semakin terdengar jelas di antara angin. Asih ingin berlari, ingin keluar dari tempat itu, namun tubuhnya tetap membeku di tempat. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi dahinya meskipun udara dingin menyelimuti mereka.
Di tengah ketakutannya, sebuah kenyataan pahit perlahan menyusup ke dalam pikirannya. Apa yang dibicarakan orang-orang tentang ibunya bukan hanya sekedar rumor. Perlahan mantra Bu Ratna mencapai puncaknya. Cahaya dari benda magis itu semakin terang hingga akhirnya memunculkan sosok makhluk yang sangat menyerikan. Asih terpaksa memejamkan mata, melindungi wajahnya dari ketakutan yang begitu menyakitkan. Dan saat makhluk itu menggerayangi tubuh ibunya, Asih menutup matanya. Dan setelahnya, beberapa saat, Asih membuka matanya kembali dan mendapati sosok ibunya berdiri diam di depan batu besar itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bu Ratna tampak lebih tinggi, lebih kokoh dan entah kenapa lebih dingin. Di sekitar ibunya, sosok-sosok kabur muncul dari kegelapan. Wujud mereka tidak jelas, namun Asih bisa merasakan kehadiran mereka. Ada 5 atau 6 sosok, mungkin lebih, berdiri melingkari ibunya seakan menjadi bagian dari ritual yang baru saja selesai. Dengan penuh ketakutan, Asih menatap sosok-sosok itu. Mereka tidak berbentuk manusia, tetapi bayangan yang menyelinap di antara sinar bulan. Tanpa suara, namun begitu menakutkan. Wajah mereka tidak terlihat, hanya kabut hitam yang bergerak pelan, mengikuti setiap gerakan Bu Ratna. Dalam hati Asih, ada rasa takut yang begitu mendalam. Ibunya terlibat dalam sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan apa yang baru saja dilihatnya, mengukuhkan kecurigaan bahwa ada kekuatan jahat yang mengelilingi keluarganya. Ketika Bu Ratna selesai dengan ritualnya, ia berbalik, berjalan dengan langkah tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun Asih tahu, setelah malam itu tidak ada lagi yang bisa sama. Rahasia yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan ibunya, kini tersingkap di bawah cahaya purnama. Dan Asih tahu, apa yang baru saja ia saksikan hanyalah permulaan dari misteri yang jauh lebih kelam. Sejak malam purnama itu, kehidupan Asih berubah total. Pikiran dan perasaannya dikuasai oleh rasa takut yang membara, bercampur dengan rasa bingung dan marah. Setiap kali ia melihat ibunya, bayangan tentang ritual aneh di hutan itu terus menghantui. Ketenangan yang dulu menyelimuti rumah mereka kini berganti dengan atmosfer tegang yang tak tertahankan. Asih berulang kali mencoba berbicara dengan Bu Ratna, menanyakan kebenaran di balik semua itu. Namun jawaban yang ia terima selalu sama, diam yang dingin. Bu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa maksud dari semua ritual itu? Tanya Asih suatu malam dengan nada penuh desakan. Namun seperti biasa, Bu Ratna hanya menatapnya dengan mata yang tak bisa dibaca, penuh misteri sebelum kembali membisu dan meninggalkan Asih dalam kekosongan jawaban. Seiring berjalannya waktu, rasa frustasi dan kecurigaan Asih semakin menjadi. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu ia abaikan. Suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, ibunya yang selalu keluar rumah di malam bulan purnama, serta kemajuan ekonomi keluarga mereka yang tak masuk akal. Dari keputusasaan ke finansial yang begitu menghimpit, kini mereka hidup dengan kenyamanan, seolah semua hutang dan masalah lenyap begitu saja. Namun keajaiban itu terasa terlalu ganjil, dan Asih tahu ada sesuatu yang sangat salah di baliknya. Di suatu malam yang sunyi, ketika Bu Ratna sedang pergi untuk ritual berikutnya, Asih bertekad untuk mencari jawaban sendiri. Dengan tangan yang gemetar, ia menyelinap masuk ke kamar ibunya, tempat yang selama ini terasa seperti wilayah terlarang. Di dalam lemari tua, di balik tumpukan pakaian dan pernak-pernik yang biasa, ia menemukan sesuatu yang berbeda, sebuah kotak kayu kecil, usang, namun tampak penting. Dengan hati-hati, Asih membuka kotak itu, dan di dalamnya, ia menemukan buku-buku tua yang tebal, penuh dengan debu. Saat Asih membuka salah satu buku, aroma kertas tua dan tinta menyergapnya. Halaman-halaman buku itu dipenuhi dengan catatan tangan, semuanya tentang ritual-ritual kuno, mantra-mantra, dan pengorbanan. Kata-kata seperti pesugihan, tumbal, dan perjanjian muncul berulang kali dalam catatan itu. Hatinya berdebar-debar saat membaca bagian demi bagian. Seakan setiap kalimat menariknya lebih dalam ke dalam jurang kebenaran yang mengerikan. Asih duduk terdiam di lantai. Matanya terpaku pada sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta merah tebal. Seakan kalimat itu ditulis dengan darah. Kesuksesan menuntut tumbal. Pengorbanan adalah harga yang harus dibayar. Hah? Tumbal? Pengorbanan? Asih merasa mual.
Pikirannya dipenuhi oleh spekulasi-spekulasi menakutkan tentang apa yang mungkin telah dilakukan ibunya untuk membangkitkan kembali bisnis keluarga mereka. Semakin ia membaca, semakin jelaslah gambaran yang mulai terbentuk. Ritual yang dilakukan ibunya bukan sekedar upacara mistis biasa. Itu adalah bagian dari sebuah perjanjian gelap. Pesugihannya mengharuskan pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan. Dan ayahnya, Asih mulai menyadari kemungkinan paling buruk. Apakah kematian bapaknya benar-benar bunuh diri akibat pengkhianatan bisnis? Ataukah ayahnya adalah bagian dari pengorbanan yang harus dilakukan untuk memenuhi perjanjian ibunya? Tangan Asih gemetar saat memegang buku itu. Tubuhnya terasa dingin, seakan diselimuti kabut hitam dari kegelapan yang menyelimuti rahasia ini. Kebenaran yang ia temukan begitu menakutkan, begitu jauh dari apa yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Ibunya telah terlibat dalam sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang ia sangka. Malam itu, Asih tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul. Penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan, pikiran bahwa ayahnya mungkin telah dijadikan tumbal demi kesuksesan keluarga mereka terasa tak tertahankan. Di satu sisi, Asih ingin membenci ibunya atas semua ini. Namun di sisi lain, ia merasa tersesat. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Apakah ia bisa menghentikan ritual-ritual ini? Ataukah semuanya sudah terlalu terlambat? Semakin hari, rumah mereka terasa seperti kuburan, penuh dengan hantu-hantu masa lalu yang tak mau pergi. Asih seringkali merasakan kehadiran sesuatu yang dingin dan gelap di sekitarnya. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi setiap langkahnya. Terkadang, di malam hari, ia mendengar suara-suara samar dari kamar ibunya. Bisikan lembut, seakan-akan ada yang berbicara dalam bahasa yang ia tak mengerti. Dan di lain waktu, jeritan pendek yang membuat bulu kuduknya meremang, seakan berasal dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Di waktu yang lain, kegelisahan merayapi hati Asih saat bulan purnama berikutnya mendekat. Dalam ketenangan malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang, pikirannya penuh dengan rencana yang belum sepenuhnya terasah. Ia tahu malam ini adalah malam yang krusial, momen di mana segala sesuatu harus diakhiri. Ia mencintai ibunya, tetapi rasa cinta itu tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah mengoyak hidup mereka. Keluarganya terperangkap dalam lingkaran gelap pesugihan, dan jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya bisa berakhir dengan sangat buruk. Dengan tekad membara, Asih mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan semua benda-benda keramat yang digunakannya untuk ritual, seperti benda magis, minyak, dan bunga kembang yang selalu dipersembahkan ibunya pada bulan purnama. Satu demi satu, benda-benda itu ia kumpulkan dalam sebuah tas kecil. Hatinya berdebar-debar saat memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika malam purnama tiba, Asih menyelinap keluar rumah dengan langkah hati-hati. Langit begitu cerah, dan cahaya bulan menerangi jalan setapak menuju hutan. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini menjadi langkah terakhir dalam mengakhiri kegelapan yang mengurung keluarganya. Saat sampai di lapangan, saat sampai di sebuah tengah kebun atau hutan, dalam pertama kali melihat ibunya beraksi melakukan ritual, Asih merasakan ketegangan yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan cepat ia mengeluarkan semua benda itu dan menyusun mereka di atas batu besar. Namun ketika ia siap untuk menghancurkan benda magis pesugihan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara angin berdesir keras, seolah-olah suara itu memperingatkan Asih untuk tidak melanjutkan niatnya. Tiba-tiba cahaya aneh memancar dari benda magis itu, dan seolah-olah kekuatan gaib melingkupi tubuhnya, menghalanginya untuk bergerak. Asih merasakan tekanan yang kuat, membuatnya terjatuh ke tanah. Ketika ia terjatuh, Bu Ratna tiba-tiba muncul dari kegelapan. Wajahnya dipenuhi rasa panik dan ketakutan. "Asih, jangan!" teriaknya. Suaranya menggema di malam yang sunyi. Asih yang terkejut bangkit dan menghadapi ibunya. Air mata mengalir di pipinya. "Bu, ini semua harus berhenti, Bu. Apa yang telah Ibu lakukan? Apa yang telah kita lakukan?" Tangisan Asih terpecah dalam amukan emosi. Bu Ratna mendekat, suaranya bergetar saat ia berkata, "Kau tidak mengerti, Asih. Ibu melakukannya demi kita. Setiap malam aku melakukan ritual ini untuk menjaga keluarga kita agar tidak jatuh ke dalam kegelapan seperti yang terjadi setelah kematian bapakmu."
Jadi ibu rela mengorbankanku selanjutnya? Asi berteriak. Suaranya penuh dengan kepedihan. Apa harga yang harus kita bayar, Bu? Apa ibu akan membiarkan ini terus berlanjut? Setiap keberhasilan yang kita capai ada bayaran mengerikan yang harus dibayar, Bu. Bu Ratna terdiam. Wajahnya berubah menjadi ekspresi yang lebih suram. Asih, setiap pengorbanan memiliki konsekuensi. Dan saat ini, pengorbanan terbesar sedang menunggu jika kita ingin bertahan. Kau adalah bagian dari perjanjian ini. Tanpa pengorbananmu, kita tidak akan pernah bebas dari kegelapan ini. Asih merasa hatinya hancur. Ternyata ia terjebak dalam perjanjian yang dilakukan ibunya, akan dijadikan tumbal. Ia mencintai ibunya, tetapi kini ia menyadari betapa berbahayanya pilihan yang diambil oleh Bu Ratna. Bu, tidak ada yang seharusnya menjadi tumbal, Bu. Kita harus mencari cara lain. Kita bisa menemukan jalan keluar tanpa harus mengorbankan siapapun termasuk diriku, Bu. Namun saat Asi berbicara, angin semakin keras, seolah-olah berusaha menghentikan mereka. Kekuatan gaib yang menghalanginya semakin kuat dan Asi tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Bu, tolong, kita bisa mengakhiri semua ini bersama, Bu, serunya. Air matanya mengalir tanpa henti. Tetapi Bu Ratna menggelengkan kepala. Air mata juga mengalir di wajahnya. Aku tidak bisa, Asih. Ini sudah jauh lebih dalam dari yang kau kira. Kita terjebak dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa kita ingkari. Dalam momen itu, Asih merasakan kepedihan yang mendalam. Perjuangan batin antara cinta dan kebenaran. Ia tahu jika ia tidak bertindak sekarang, keluarganya akan terjerat dalam kegelapan selamanya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia bangkit berusaha menghadapi kekuatan gaib yang menahan dirinya. Asih, jangan, kembali, teriak Bu Ratna. Tetapi Asih sudah terlanjur terjun ke dalam perjuangannya. Menurut buku catatan yang ia baca, cara menghapus perjanjian ini adalah dengan cara menghancurkan benda magis pesugihan itu yang berbentuk seperti berhala patung yang terbuat dari kayu. Dan itu cara untuk membebaskannya dengan cara dihancurkan, baik secara fisik maupun secara hakikatnya, untuk membebaskan keluarganya dari belenggu yang telah mengikat mereka. Dalam ketegangan itu, Asi mengumpulkan semua keberanian dan memukul berhala itu dengan sekuat tenaga, berharap bahwa tindakan ini akan menghentikan semua ritual yang menghantui mereka. Setelah dengan cara bacaan-bacaan tertentu, dan Asih melakukan penghancuran kepada berhala itu, tiba-tiba suara jeritan mengerikan menggema di hutan tempat ibunya ritual, seolah menguak rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi. Asih merasakan getaran di sekelilingnya, dan cahaya dari benda magis itu memancar semakin terang, hingga seolah memecah malah menjadi ribuan serpihan cahaya. Dalam momen itu, Asih merasa ada sesuatu yang mulai terlepas, sebuah kekuatan yang selama ini mengikat keluarganya. Dan saat cahaya itu mulai memudar, Asih menatap ibunya, berharap penghancuran benda magis sebagai media untuk penghubung ritual ibunya itu akan membawa mereka pada kebebasannya sejati. Namun di saat yang bersamaan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kekuatan mistis yang terkunci di dalam berhala itu meledak, membawa dampak fatal bagi Bu Ratna. Asih hanya bisa menangis di samping tubuh ibunya yang tak bernyawa, mengetahui bahwa harga untuk keluar dari kegelapan ternyata terlalu mahal. Dan setelah kematian ibunya, Asih berusaha melanjutkan hidup. Asih kembali jatuh dalam kesulitan finansial. Namun Asih tahu bahwa setidaknya mereka bebas dari bayang-bayang ritual mistis yang telah membelenggu hidup mereka. Asih duduk sendirian di malam purnama, memandang bulan penuh yang sekali lagi bersinar terang di langit, menyadari bahwa meskipun ia telah membebaskan keluarganya dari kutukan, bayang-bayang rahasia itu akan selalu menghantui ingatannya. Kasihan sekali Asih kehilangan bapak dan ibunya. Sampai jumpa di kisah lainnya, semoga terhibur. Tony FS pamit, wassalamualaikum.